Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada perdagangan 21 November 2024, IHSG kembali ditutup melemah. Dan beberapa saham-saham ini terkena resistennya, lalu terkoreksi. Bagaimana kira-kira planning untuk ke depan di beberapa saham ini? Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu IHSG kita yang melemah 0,55%. Min 39,42 poin. Pada perdagangan hari ini ada transaksi sebanyak 8,9 triliun dan asing masih net foreign sale-nya sebesar 4,1 triliun, foreign buy-nya sebesar 3 triliun. Berarti ada 1,1 triliun net foreign sale dari asing. Masih cukup besar jualannya asing. Namun siapakah yang dijual oleh asing? Sebelum itu kita lihat net foreign buy perdagangan hari ini kembali TLKM mencatatkan net foreign buy cukup besar 73 miliar setelah perdagangan kemarin net foreign sale 100 miliar. Kemarin lusanya ada foreign buy, hari ini net foreign buy kembali, pertanda baik untuk sobat trader yang investasi di TLKM atau yang sudah beli dari harga bawah masih bisa di hold. Namun sepertinya ini terkena resistennya sehingga rawan koreksi untuk beberapa waktu ke depan, menguat 3,36%. UNTR asing masuk 33 miliar, beberapa emiten batu bara dimasuki oleh asing termasuk UNTR, menguat 0,95%. ITMG juga asing ada akumulasi 30,58 miliar, menguat 2,53%, cukup tinggi. PMRI asing ada akumulasi 29 miliar, meskipun melemah 1,20%. ISAT asing ada masuk 23 miliar, BRMS ada masuk asing ternyata 23,14 miliar, menguat 2,76% di akhir sesi gap up. Raja asing terus akumulasi 17 miliar, YNDF asing akumulasi 10 miliar, JSMR, YCBP, BRIS terkoreksi cukup dalam namun ternyata asing ada masuk, Bull asing ada masuk. Lalu differential pada perdagangan hari ini BBRI 500 miliar, melemah 1,85%, open gap down dan melanjutkan koreksinya. BBCA masih besar kembali, asing jualan 378 miliar, melemah 2,23%. BBNI 66,82 miliar, asing jualan, melemah 2,68%. Adaro terus didistribusi oleh asing 61 miliar pada perdagangan hari ini. Bumi kembali distribusi asing 56,24 miliar. ASI 49 miliar, melemah 2,20%. Breakdown dari 4.900. Berpotensi untuk melanjutkan koreksinya. BRPT 31,35 miliar, asing jualan dan lain-lain. Brand KLBF, Goto, Dewa Avia. Mari kita lihat chart dari IHSG kita terlebih dahulu. Ya, ini chart dari IHSG kita. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa IHSG masih akan berpotensi melanjutkan koreksinya menuju ke 7060. Ya, masih akan ada koreksi lanjutan ke sekitar level 7060. Maka wait and see terlebih dahulu masih belum bisa masif ya untuk masuk di beberapa emiten trading jangka menengah panjang. Kalau hanya untuk trading jangka pendek, ada beberapa emiten-emiten yang kita bisa entry, termasuk BSAB, MTEK yang sudah floating profit. Sejak beberapa waktu yang lalu kita spekulasi buy di area supportnya. Masih akan ada koreksi lanjutan ke 7060, kenaikan pada perdagangan 19 November hanyalah kenaikan saat dan dilanjut koreksi. Volume transaksinya makin melemah ya. Semoga pertanda baik. Pertanda bahwa sellernya sudah mulai melemah. Harapannya nanti bisa sideways di sekitar 7060 sampai 7200, sideways di sekitar situ sebelum nanti langsung bullish. Semoga lekas mereda badai dari indeks harga saham gabungan kita. Sepertinya pembahasan beberapa waktu yang lalu terkait
bahwa IHSG kita akan recovery tanggal 25 November kemungkinan akan meleset ya, karena masih akan sideways terlebih dahulu sepertinya. Berarti lebih dari 1 bulan. Koreksinya lebih dari 1 bulan. Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu yang pas 1 bulan kemudian recover. Ini lebih dari 1 bulan. Jika kita lihat chart secara monthly. Ya, bulan ini cukup dalam koreksi dari IHSG kita ya. Di bulan November saja ini melemah 5,72% ya. Full, candlenya full. Masih tertahan di EMA 20 ya, semoga tetap bertahan di EMA 20. Kalau koreksi 1 Mei di bulan Mei koreksinya 3,64%. Jika kita lihat di bulan Oktober 2023 hanya terkoreksi 2,70% ya, koreksi cukup dalam, namun kemudian diangkat naik. Ini yang belum ada ekor sama sekali. Jika kita lihat di sini belum ada ekor sama sekali dari IHSG kita di perdagangan bulan November. Kalau di bulan Mei ini juga tidak ada ekor, ternyata berikutnya lanjut. Ya, ini hitungannya 1 bulan penuh, kemudian naik. Nah, bisa jadi ini melanjutkan koreksinya di awal-awal bulan Desember. Meskipun harapannya sampai November kan masih ada beberapa waktu ini, baru tanggal 21 November 2024 hari ini. Harapannya dibawa turun ke 7060, kemudian naik membuat ekor bertahan di atas 520 ya. Ini sudah uptrend beberapa waktu yang lalu. Tertak di bulan Mei pas di EMA 20, kemudian dibawa turun, naik pas di EMA 20, closing di bulan Juni. Setelah itu naik di bulan Agustus, turun sampai EMA 20 dari chart monthly, kemudian naik. Nah, ini pas di EMA 20, harusnya sudah menjadi akhir dari koreksi IHSG kita jika melihat secara chart monthly-nya. Selanjutnya kita bahas beberapa emiten yang terkena resisten. Yang pertama adalah TLKM. Secara terminologi ada normal akumulasi. Volume pada perdagangan hari ini ternyata tidak cukup besar. Berarti memang hanya markup sesaat ya. Hanya markup sesaat, masih akan ada koreksi lanjutan dan memang ini terkena resisten di 2800 yang sempat ditembus namun kemudian dibawa koreksi. Pada perdagangan 19 November sempat sampai ke 2850 namun kemudian dibawa turun, closingnya di 2780. Lalu tanggal 20 November open gap down, kemudian dibawa turun sempat ke 2640, kemudian dibawa naik, closingnya di 2680. Nah, pada perdagangan hari ini 21 November open low 2680, kemudian menguat sampai ke 2810. Namun closingnya dibawa turun, menjelang closing dibawa turun, koreksi-koreksi, closing di 2770. Volume tidak lebih besar daripada volume perdagangan 20 November, berarti memang masih belum mampu breakout dari resisten yang ada di 2800 ya. Apakah nanti TLKM akan membentuk double bottom? Kemungkinan bisa, karena sudah ada kenaikan berarti akan ada koreksi. Ini 2500 support terkuat saat ini 2500. Bagi sobat trader memang ingin spekulasi untuk investasi jangka panjang, maka bisa beli saat ada koreksi-koreksi lanjutan. Kalau sobat trader sudah floating profit di last price dan modalnya terbatas, baiknya take profit dulu. Nanti spekulasi baik kembali di sekitar 2650, 2700 atau bahkan 2600. Kemungkinan besar TLKM masih akan kembali terkoreksi ke sekitar 2650, 2700 atau bahkan kembali ke 2600. Skenario yang lebih ekstrim lagi kembali ke 2500 lalu membentuk double bottom sebelum nanti rekor 2800 dan naik menghadapi window dressing di akhir tahun. Saat ini kenaikan TLKM sudah menjadi pertanda baik untuk reversal dari TLKM ya, sedangkan beberapa emiten Big Bang yang lain belum ada tanda-tanda reversal seperti ini, masih
koreksi terus, belum ada tanda-tanda bahwa beberapa emiten Big Bang akan reversal dari downtrend-nya, termasuk BBRI, BBNI, BMRI. Justru TLKM ini lebih awal. Namun meskipun lebih awal, di last price 2770 ini sangat dekat dengan resisten di 2600, maka rawan terkoreksi. Sehingga kalau memang sudah punya dari harga bawah dan untuk trading jangka pendek, baiknya take profit dulu, nanti beri lagi di harga bawah. Kalau untuk trading jangka menengah panjang dan punya modal banyak, siap di bawah turun dan ingin tambah saat bawah turun, dipersilahkan. Yang jelas kemungkinan ini akan menyambut window dressing dan bisa melanjutkan kenaikannya menuju ke 2900, menuju ke 3000. Silahkan diatur masing-masing bagaimana manajemennya, bagaimana strateginya. Keputusan investasi ada pada masing-masing. Yang mengatur uang dalam hal transaksi jual beli saham adalah sobat trader semuanya. Ini jelas terkena resist, ada potensi membentuk double bottom. Selanjutnya ISAT, Indosat Tbk, yang pada perdagangan hari ini juga menguat, namun masih belum mampu breakout dari resisten di 2500. Closingnya pas di 2500. Ini lebih menarik candlenya daripada TLKM ya. Secara teknikal lebih menarik ISAT karena sudah downtrend terlebih dahulu, sudah ada pembalikan arah di akhir bulan Oktober, kemudian terkoreksi dan kemudian naik lagi bersama dengan kenaikan TLKM. Ini sudah lebih jelas patternnya, sudah membentuk double bottom. Jika breakout dari 2500, maka akan ada potensi ISAT mampu melanjutkan kenaikannya ke 2600, ke 2700. Secara fundamentologi ada akumulasi yang cukup besar di ISAT yang distribusi TP, AK, NIX, LYP, yang akumulasi BB, OD, KZ, PD, DX, LG. Secara teknikal ini tertahan resisten di 2500 yang sebelumnya menjadi support namun di breakdown dan beberapa kali belum mampu menembus 2500 terkoreksi. Maka saat ini untuk ISAT strateginya adalah buy on breakout atau buy on retracement. Support terdekat ada di 2350. Jika ada koreksi ke 2350, maka bisa spekulasi buy di area situ ya. Support terdekat mari kita gambar 2350, 2340. Ya. 2340, 2350 akan menjadi support dari ISAT. Jika ada koreksi ke arah 2340, maka bisa spekulasi buy on retracement sebelum nanti ISAT mampu kembali breakout dari 2500. Ini sudah lebih jelas arahnya. Kalau TLKM tadi baru sampai sini, ya TLKM baru sampai sini, belum terkoreksi, belum naik. Ini sudah sempat sampai resisten, terkoreksi, naik. Sudah lebih dahulu dan kemungkinan ini akan lebih dahulu untuk reversal kembali uptrend setelah stock split dan volume ISAT juga lebih menarik. Ya, kita lihat di sini. Volume pada perdagangan hari ini lebih besar daripada koreksi kemarin dan hampir sama besar dengan pada transaksi 19 November 2024. Volume besar. Koreksi kemungkinan akan dengan volume kecil justru semakin menarik, pertanda diskon untuk Indosat Tbk. Masih ada upside cukup tinggi dari ISAT, bisa untuk trading jangka menengah panjang. Silahkan bagi sobat trader yang tertarik untuk ISAT, apalagi ini sudah stock split dan harganya menjadi murah. Kalau dulu di harga 10.000 mungkin tidak banyak yang begitu melirik, namun saat ini harganya cukup terjangkau untuk sobat trader yang modalnya terbatas. Silahkan dimasukkan watchlist lebih dahulu uptrend ISAT untuk beberapa waktu ke depan daripada TLKM. Selanjutnya ECES yang juga tertahan resisten di MA 200. Ini kita bahas sebagai peringatan bagi sobat trader yang spekulasi buy di ECES bahwa ada kemungkinan ECES melanjutkan koreksinya secara fundamentologi netral-netral saja. Closing pada perdagangan hari ini pas di 800 yang distribusi CC, AK, BK, ZP, KZ, yang akumulasi yang masuk YU, NI, YP, KK, OD. Average price-nya ada di 816. Namun tidak menutup kemungkinan ini akan breakdown dari support 800. Volume pada perdagangan hari ini cukup besar, bahkan saat menjelang closing 800-nya mencoba dijebol, ternyata
closingnya masih pas di 800, namun bukan pertanda baik untuk aspirasi hidup Indonesia. Ini akan berpotensi membentuk double top. Cara time frame 4 jam biar lebih kelihatan. Ya, ini di sini double top, breakdown di 800 sesuai target kita sebelumnya akan koreksi ke 760 ke 750 karena berpotensi membentuk double top. Nih. Maka lebih baik wait and see untuk sebuah trader yang ingin spekulasi buy di HS. Kalau sebuah trader sudah punya dan spekulasi buy on weakness, jika breakdown dari 800 lebih baik batasi resiko, amankan modal, nanti spekulasi buy lagi di 750. Daripada tetap di hold dan akan coba average down di 750, maka average-nya ada di 780-an. Lebih baik sebelum turun terlalu dalam, CL, batasi resiko amankan modal di 790, 795, nanti beli lagi di sini, jual di 795. Lebih baik seperti itu daripada untuk average down. Bahkan kalau dapat di 750, belinya lebih banyak, harapannya nanti profitnya bisa mengganti rugi dari CL di HS. Ini tertahan resisten di MA 200 ya. Seperti yang dibahas beberapa waktu yang lalu, tertahan di resisten MA 200 di level harga 840 dan belum mampu breakout, maka sudah seharusnya untuk lanjut koreksi. Lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk HS saat ini sebelum nanti sampai ke 750 kita bisa pantau-pantau lagi. Lebih baik pasang alert di 760 ya, pasang alert bahwa kalau HS di 760 nanti menjadi notifikasi kita untuk bisa mulai kita masukkan watchlist kembali dari aspirasi hidup Indonesia. Selanjutnya CARE. Selanjutnya CARE, Metro Healthcare Indonesia, yang pada perdagangan hari ini melanjutkan kenaikannya. Enjoy profit bagi sobat trader sudah spekulasi baik ketika kita buatkan trading plan. Sudah kita buatkan trading plan sejak konsolidasi di sekitar sini ya, 14 Novemberan ini. Sudah floating profit cukup lumayan jika masih hold. Ya, menguat tanggal 19 November dengan volume cukup besar, 11,45%. Kemudian tanggal 20 November kembali menguat dan tanggal 21 November kembali menguat. Menguat 5,33%. Enjoy profit bagi sobat sudah punya dari harga 130 dan masih hold. Sudah floating profit cukup lumayan, masih bisa di hold untuk beberapa waktu ke depan. Namun silahkan dipantau ya. Silahkan dipantau, semoga ini bisa melanjutkan uptrend-nya. EMA 20 menjadi penahan dari Metro Healthcare Indonesia, kemudian melanjutkan kenaikannya. Jelas uptrend, jual habis ketika patah trend dari MA 20. Saat ini jarak dengan MA 20 sudah cukup jauh, berarti memang sangat uptrend sekali untuk Metro Healthcare Indonesia. Bagi sobat yang belum punya, maka supportnya saat ini ada 150. Jika ada koreksi ke 150, maka bisa spekulasi buy. Namun kemungkinan ini akan cukup uptrend sehingga bisa terus-menerus melanjutkan kenaikannya seperti beberapa waktu yang lalu ini, naik pelan-pelan namun konsisten, naik. Kecuali nanti sudah sideways. Nah, ketika sudah sideways seperti ini, baru nanti kita pantau-pantau lagi, kita bisa spekulasi buy di mana. Kalau yang sudah menjadi dari harga bawah masih bisa di hold, biarkan floating profitnya berjalan. Kalau ada emiten yang lain yang menarik, maka silahkan top up RDN karena ini cukup uptrend. Kalau segera di take profit, kemungkinan akan menyesal karena sebenarnya bisa dapat profit yang semakin maksimal jika di hold, namun dijual kecepatan. Nah, lebih baik di hold untuk beberapa waktu depan. CARE, secara metodologi ada semula akumulasi yang diakumulasi oleh CC, ZP, IH, EP, IF, AG yang distribusi PS, TP, AH, BR, HD, XA. Kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya. Sudah hit TP2 kita buatkan trading plan lagi untuk hari ini dan hit TP2. Enjoy profit bagi sobat trader spekulasi buy tadi di awal sesi sempat konsolidasi dulu di 149, 150, harusnya sudah
profit, dan jika memang masih ingin hold dipersilahkan karena ini kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya. Kalau mau di take profit ya dipersilahkan, namun jangan menyesal kalau memang nanti Metro Healthcare Indonesia akan melanjutkan kenaikannya. Kalau memang takut menyesal ya dicicil TP saja, jika nanti ada momentum bagus lagi bisa di average up, biarkan floating profit berjalan maksimal. Selanjutnya film. Ini beberapa emiten yang kita bahas karena kenaikannya. Yang sebelumnya kita bahas karena tekanan resisten, ini kita bahas karena kenaikannya. Film kembali melanjutkan kenaikannya pada perdagangan hari ini 21 November 2024. Secara benchmarkologi ada akumulasi kecil yang diakumulasi oleh CCYU, CP AZAK yang didistribusi oleh SKI, YP, NILS, XLXC. NJ profit bagi sebutan spekulasi buy di harga 3.200-an. Kita buatkan trading plan pada tanggal 20 November. Sudah floating profit. Meskipun beli di harga last price di 3.400 sudah hit TP2 dapat 5%. Apalagi kalau beli di range 3.300 sudah jelas uptrend. Tertahan di MA20 beberapa waktu terakhir kemudian menguat. Ya, seperti kita bahas pada video sebelumnya ada potensi untuk film bisa melanjutkan kenaikannya ke 3.700, 3.800. Enjoy profit bagi sobat masih hold dari harga bawah. Silahkan nanti di take profit kalau tidak mampu melanjutkan kenaikannya seperti pada 8 November ini. Tidak mampu naik, koreksi, hit, jual habis, beli di bawah lagi. Strateginya seperti itu. Jika memang trading jangka pendek dengan strategi bahwa kalau sudah tidak mampu melanjutkan kenaikannya, ya di take profit seperti di sini. Mencoba naik gagal, maka lanjut turun. Berarti jual habis. Beli lagi di bawah, nanti strateginya seperti itu. Harapannya berhasil berikut dari 3.800 kemudian ke 4.000 ke 4.200. Masih bisa di hold bagi yang punya dari ke bawah, kalaupun mau TP ya dipersilahkan. Keputusan ada pada masing-masing. Selanjutnya DMMX yang pada perdagangan hari ini kembali menguat 7,41%. Enjoy profit bagi sebagian spekulasi buy pada perdagangan hari ini. Kebetulan open low dan sudah kita buat yang trading plan-nya. Ya, sudah dapat 7%-an, masih bisa di hold untuk beberapa waktu ke depan. Meskipun ini pas dekat dengan resisten di 232 ya, beberapa waktu yang lalu. Terkena resisten, temuan terkoreksi cukup dalam. Kenaikan pada perdagangan hari ini 21 November disertai dengan volume yang cukup besar dan kenaikan yang cukup konsisten ya. Kenaikannya cukup konsisten karena sempat naik sampai 232, di bawah turun, konsolidasi di sekitar 222, 220, lalu kemudian menjelang resesi diangkat lagi ke 232. Sehingga ada potensi untuk DMMX Digital Media Tama Maxima masih akan melanjutkan kenaikannya. Berpotensi melanjutkan kenaikan ke 240. Jika ada koreksi ke dekat-dekat support 210, 220, maka bisa spekulasi buy untuk DMMX kalau memang belum punya. Kalau sudah punya masih bisa di hold. Jika memang belum mampu melanjutkan kenaikannya silahkan di TP habis. Nanti kita cari area entry lagi. Kemungkinan ini akan cukup volatil ya. Seperti beberapa waktu yang lalu di sini naik kencang, koreksi. Di sini koreksi, naik kencang. Di sini juga naik kencang kemudian koreksi. Maka lebih baik kita tidak kejar-kejaran harga. Jika memang open low dan belum ada keramaian, lebih baik kita coba spekulasi buy. Harapannya bisa melanjutkan kenaikannya. Seperti pada perdagangan hari ini memang kita tidak kejar-kejaran harga, open low, ya kita bisa spekulasi buy dan benar naik. Ada akumulasi dari asing 400 juta. Masih akan ada kenaikan lanjutan untuk DMMX Digital Media Tama Maxima ke 240 ke 250. Silahkan untuk dipantau DMMX. Enjoy profit bagi sobat yang spekulasi buy di DMMX. Kemarin juga ada yang bertanya. Semoga ada yang entry di DMMX. Selanjutnya VTNY, Venteni Fortuna International yang menguat 9,04% pada perdagangan hari ini. Secara benchmarkologi ada small akumulasi dan asing ada masuk tipis 90 juta. Yang distribusi ZP, BKSA, PEZ, yang akumulasi CC, AZ, EL, FZ, DUYB. Secara teknikal ini sudah jelas uptrend. Belum sampai ke MA 200, MA 50 kembali menguat. MA 50 baru saja golden cross dengan MA 200 dan closing pada perdagangan hari ini berhasil breakout di MA 20. Supportnya cukup jauh ada di 170.
closing di 181. Jika ada koreksi ke 170, bisa untuk spekulasi buy di VTNY. Kemungkinan ini akan cukup volatil untuk beberapa waktu ke depan, karena ketika VTNY ini sudah naik, maka akan naik secara konsisten. Ya, ini kita lihat. Kalau sudah naik. Nah, ini koreksi. Ini pertanda baik kenaikannya. Akan ada potensi kenaikan lanjutan. Bisa ke 190, resistennya ada di 190, bisa ke 200. Ya. Rencana sudah kita masukkan koreksi untuk kita bagian trading plan saat tadi ada kenaikan 3%, 4%, namun ternyata hari ini menguat 9%. Kemungkinan akan kita coba buatkan trading plan kalau sudah ada koreksi-koreksi. Saat ini pas di resisten di high sebelumnya sini 181. Kalau ada koreksi ke 170 akan menjadi menarik jika kita buatkan trading plan. Semoga ada koreksi untuk perdagangan esok 22 November 2024. Yang jelas untuk jangka menengah kemungkinan bisa ke 190, bisa ke 200. Selanjutnya Raja yang hampir setiap hari kita bahas ya. Tidak bosan-bosan ya, kita bahas sekilas saja. Hari ini secara meteorologi akumulasi besar disertai dengan masuknya asing 17 miliar, masih akan ada potensi melanjutkan kenaikannya. Yang distribusian ini MU, YP, KI, KK, yang akumulasi AK, SSTP, CCRF. Jelas ya, ada potensi melanjutkan kenaikannya. Sudah naik berhari-hari. Sudah mencetak all time high-nya kembali. Jika ini tidak dihitung all time high-nya, maka all time high-nya saat ini ada di 2480. Sempat menguat ke 2480, kemudian di bawah turun. Raja cukup volatil, sehingga jika memang sebatas sudah menyadari ke bawah, bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Ada potensi Raja untuk melanjutkan kenaikannya ke 2500, 2600. Bagi sobat yang belum punya dari ke bawah, maka bisa spekulasi buy ketika memang ada koreksi-koreksi. Ya, ketika ada koreksi, kemungkinan akan ada buyer-buyer yang beli di saat koreksi, beli di harga murah. Asing terus akumulasi, sehingga ini akan menarik untuk Raja yang memang beberapa waktu terakhir diakumulasi oleh asing, kemudian harganya naik cukup tinggi. Yang terakhir adalah BBYB, Bank Neo Commerce, yang pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi 22,95%. Enjoy profit bagi sobat yang sudah beli dari harga bawah. Baru kita buat yang trading plan tadi pagi. Untuk perdagangan 21 November 2024 dan menguat 22,95%. Meskipun belum bisa di take profit karena menguatnya terjadi di akhir sesi ya. Gap up di akhir sesi, sehingga ada kemungkinan untuk perdagangan esok 22 November 2024 akan ada koreksi di awal sesi. Kemungkinan koreksi ke 250 ke 252. Jika memang sobat trader ingin segera take profit, bisa pasang sell dari awal di 248, 250, 252 atau 254 ya. Nanti coba pasang antrian sell dari sebelum market buka. Manakah yang laku? Kemungkinan 250 harusnya laku, 250, 248 kemungkinan besar harusnya laku. Harusnya tidak benar-benar gap down sampai ke 244 harusnya ya, semoga. Maka coba saja pasang sell di 248, 250, 252. Kalau bisa jualan di 252, 254 lebih cepat. Kenapa harus menunggu untuk beberapa waktu ke depan? Maka coba pasang saja. Setidaknya pasang di beberapa antrian 248, 250, 252, 254. Mana yang laku? Ya, itu rezeki kita. Kalau memang 254-nya belum laku, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah coba take profit. Ketika di bawah turun nanti bisa spekulasi buy kembali. Diakumulasi oleh MG, cukup besar MG ini akumulasi. 217.000 lot. Wow. Average price-nya di 299. Ini besok jika di bawah turun, dia floating loss ini. Yang jualan banyak AZ. Oh, ini yang pasang-pasang nih. Yang pasang-pasang jualan habis semua ini. MG 299, LG 254, BK, DX ini yang beli-beli di akhir sesi, average-nya cukup tinggi. LG 5.600 lot.
Enjoy profit bagi sobat trader yang spekulasi jual dari sebelum market selesai, kemungkinan besar kejual karena ini ada beberapa yang laku ya nih. Ini AZ nih laku 299 nih, YP laku 291, XL 298, PD 280 nih. Ini yang laku berarti memang dia sudah pasang over dari awal sehingga mereka terbeli oleh MG. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya dari trading plan Joy Trader. Silahkan kalau mau di take profit, strateginya tadi pasang antrian sell dari sebelum market buka 248, 250, 252, 254. Kita coba belajar nanti yang kena yang mana ya, nanti yang kena yang mana sehingga untuk beberapa waktu ke depan kita bisa mempelajari polanya kalau gap up seperti ini. Itulah beberapa emiten yang dapat kita bahas pada video kali ini. Beberapa emiten wait and see terlebih dahulu karena sudah kena resisten, beberapa emiten semakin melanjutkan uptrendnya sehingga sudah hanya tinggal hold saja. Kalaupun mau entry ya silahkan diatur strategi entry-nya. Jika ada koreksi akan lebih baik, namun kalau memang mau lompat dengan kereta cepatnya Care Raja ya dipersilahkan. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.